Baik, dalam video ini saya akan membahas tentang praproses, mengapa kita memerlukan praproses dan apa saja yang kita pelajari dari praproses ini. Ya, sesuai dengan gambar ini, bagaimana kalau ada istilah yang populer ya di data scientist, yaitu garbage in, garbage out. Jadi sebagus apapun teknik yang kalian gunakan, algoritma yang kalian gunakan, selama data inputnya adalah sampah, maka hasilnya juga akan sampah juga. Nah, sebagai contoh, saya pernah bertemu dengan petugas survei yang karena dia males, dia mengisi data surveinya sendiri. Jadi seharusnya dia itu datang ke rumah-rumah, mensurvei, mencatat, tapi karena dia malas, sudah saya isi sendiri. Nah, kalian bisa bayangkan data ini kalau diproses oleh instansi yang melakukan survei, efeknya akan akan salah nanti kesimpulannya. Apalagi kalau yang melakukan kecurangan seperti ini banyak. Nah, materinya di dalam praproses ini nanti ada terbagi dari beberapa video, mulai dari mengapa ya video ini, kemudian nanti ada kita bahas tentang pembersihan, kemudian kita akan bahas tentang transformasi, perubahan dari data satu bentuk ke bentuk lain, dan kemudian integrasi, ini terutama di perusahaan yang besar, organisasi atau perusahaan yang besar. Kemudian yang terakhir adalah reduksi, kalau datanya terlalu besar. Ya, ini udah kita bahas masalah garbage in, garbage out. Jadi untuk mengambil keputusan yang berkualitas, maka diperlukan informasi yang berkualitas juga. Sedangkan kalau tadi dari awalnya sudah sampah, mau diproses apapun, nanti informasi yang dihasilkan, knowledge yang dihasilkan juga sampah, sehingga akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Kemudian, nah ini yang sering tidak diajarkan ya, bahwa praproses itu bisa mengambil bagian yang terbesar dari suatu project data mining. Jadi pada saat kita masukkan algoritmanya itu dan memproses data, itu seringkali bagian yang terkecil. Yang susah itu adalah mengumpulkan data, membersihkan, menjamin bahwa kualitasnya bagus dan seterusnya. Ada yang mengatakan bisa mencapai 75%. Nah, jadi praproses itu bagian yang terbesar, sehingga wajar di dalam data mining ini juga perlu mendapat perhatian lebih. Nah, alasan lain adalah di dunia nyata itu datanya tidak bersih gitu ya. Jadi mulai dari tidak lengkap, misalnya ada yang tidak mengisi, kayak kemarin di UPI mahasiswa baru tidak mengisi biodata sehingga datanya tidak lengkap. Kemudian ada yang error, datanya salah, mau memasukkan penghasilan 5 juta malah 500.000, kurang nolnya 1. Ini contoh yang error. Ada noisy itu salah-salah tidak terlalu, sama seperti kalau kita dengar radio ada kersak-kersak gitu ya, itu noise. Jadi mengurangi kualitas, walaupun tidak error, tapi dia membuat semacam buram gitu ya kalau misalnya gambar. Kemudian ini tidak konsisten, kalau sumber datanya banyak, ini sering terjadi. Misalnya ada yang di UPI saja, itu data dosen, ada yang kadang-kadang namanya berbeda. Data dari fakultas dengan data di kepegawaian dengan data di dikti kadang-kadang tidak sama. Nah, ini contoh tidak konsisten datanya ya. Nah, ini contoh waktu mungkin ada yang ingat, pernah beberapa tahun yang lalu itu Bandung sampah tidak terangkut. Jadi Bandung itu sekitar 2000 ton sehari, dan waktu itu ada masalah sehingga tidak sempat tidak bisa diangkut, mengakibatkan penumpukan dan masalah bau dan seterusnya. Nah, di kita sebagai data scientist mungkin datanya yang kalau kotor itu tidak akan terlihat jelas seperti ini. Jadi memang kita perlu dilatih untuk berpikir kritis, kemampuan menganalisis untuk melihat data yang bermasalah. Nah, ini yang semoga setelah kuliah ini akan
menjadi salah satu kemampuan dari kalian. Oke, kita lanjutkan nanti di video berikutnya.